pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Melisa Indawati. Pada kali ini kita akan belajar mengenai IP address dan subnetting. Nah, kemarin kita kan sudah belajar sedikit mengenai IP address. Kalau IP address itu merupakan alamat sebuah device. Nah, untuk IP itu terbagi menjadi dua, ada IPv4 dan juga ada IPv6. Nah, di sini kita akan belajar mengenai IPv4. Nah, IPv4 itu ada 32 bit. Nah, jadi start update-nya itu ada 32. Nah, untuk bitnya itu misal di sini itu X. Nah, X-nya itu berisi dari angka 0 sampai 255. Nah, misalnya di sini itu ada 192.168.1.1/24. Nah, 24 itu merupakan prefix. Nah, untuk mendapatkan prefix itu kita perlu melakukan subnetting. Nah, di subnetting itu kita nggak cuma cari prefixnya, tapi kita juga cari IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, untuk prefix sendiri itu merupakan total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP-nya itu dengan cara 32 dikurangi prefix. Nah, untuk 32-nya itu berasal dari yang ini. IPv4 itu kan ada 32 bit. Nah, kita pakai yang 32 ini. Lalu untuk prefixnya itu sendiri tergantung. Kalau misalnya di sini itu kan slashnya 24. Jadi 32 kurangi 24 sama dengan 8. Nah, terus ini tuh ada angka 2. Angka 2 ini itu merupakan defaultnya, dipangkatkan dengan 8. Jadi 2 pangkat 8. Nah, 8-nya itu didapatkan dari yang ini, hasil dari 32 kurangi 24. Nah, sama dengan 256. Jadi untuk total IP-nya itu ada 256 dari angka 0 sampai 255. Lalu ini tuh ada subnet mask. Nah, untuk subnet mask sendiri itu secara default itu 256 dikurangi dari yang ini, yang 256 yang ini. Nah, jadi kan hasilnya kan 0. Nah, jadi untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Kalau IP network itu pastiin 0. Sedangkan kalau IP broadcast itu diambil dari yang ini. Ini kan 0 sampai 255. Jadi IP broadcastnya itu 255. Berarti kalau IP network itu berarti yang 0 ini, yang awal. Kalau IP broadcast itu berarti 255 yang akhir. Kalau IP range itu berarti setelah IP network itu 1, lalu sebelum IP broadcast. Berarti kan 254. Jadi untuk IP range-nya 1 sampai 254. Lalu di sini misalnya ada IP 172.168.5.1 dan di sini untuk slash-nya itu beda. Nah, misalnya di sini terdapat IP 172.168.5.1. Ya, di sini untuk slash-nya itu sudah beda. Slash-nya itu slash 26, bukan 24. Nah, untuk mencari total IP-nya itu 32 dikurangi prefix. Nah, prefixnya itu di sini kan 26. Jadi 32 kurangi 26 sama dengan 6. Lalu di sini 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. 6 itu didapat dari yang hasil pengurangan yang ini. Lalu kemudian di sini untuk subnet mask 256 itu defaultnya dikurangi dengan hasil yang IP ini itu 64. Jadi hasilnya itu 192. Jadi untuk subnet masknya itu 255.255.255.192. Nah, untuk IP networknya itu 0, untuk IP broadcastnya itu 63. Lalu untuk IP range-nya itu 1 sampai 62. Nah, lalu di sini juga ada IP yang 10.10.10.70/27. Nah, untuk cari total IP-nya itu seperti biasa, 32 kurangi prefix sama dengan berarti 32 kurangi 27 untuk prefixnya itu sama dengan 5. Lalu di sini 2 dipangkat 5 sama dengan 32. Untuk subnet masknya juga sama, 256 kurangi 32 yang ini hasilnya 224. Jadi untuk subnet masknya itu 255.255.255.224. Nah, kalian bisa lihat di sini ini kan titiknya 70. Kalau kalian bisa lihat di sini itu 0 sampai 31. Berarti
kan sudah melewati batas. Nah, maka dari itu ada yang dinamakan dengan blok subnet. Nah, caranya itu untuk membuat blok subnet itu kita bisa tambahkan total IP. Jadi ini kan total IP-nya itu kan 32. Berarti 0 tambah 32 kan 32. Lalu 32 tambah 32 itu kan 64. Lalu untuk IP broadcast itu 64. Dan 64 itu dikurangi 1 kan sama dengan 63. Sedangkan kalau yang ini 95 itu berarti didapat dari 64 ditambah 32 dikurangi 1. Hasilnya itu kan 95. Jadi untuk yang 70 itu masuknya ke blok subnet yang ketiga. Jadi yang 0 sampai 31 itu blok subnet yang pertama, terus yang 32 sama 63 itu blok subnet kedua, lalu yang 64 sampai 95 itu blok subnet yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai IP public dan IP private. Nah, maksud dari IP public dan IP private sendiri itu, IP public itu bisa diakses oleh semua orang. Misalnya facebook.com, google.com, dan youtube.com. Kalau IP private itu nggak bisa diakses oleh semua orang, jadi hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di tempat itu. Nah, contohnya itu ada kantor dan lab sekolah atau yang lain. Nah, lalu kemudian di sini kita akan membahas perbedaan dari switch dan juga router. Nah, switch itu sendiri menghubungkan device yang satu network. Nah, misalnya itu ada komputer A dan B yang memakai blok subnet yang sama. Nah, mereka itu bisa dihubungkan melalui switch. Nah, kalau router itu menghubungkan device yang berbeda network. Misalnya ada komputer A dan dengan blok subnetnya itu misal dia pakai yang 0 sampai 31. Nah, kalau misalnya komputer B itu pakai yang 32. Nah, untuk menghubungkannya itu karena mereka itu berbeda blok subnet, mereka itu nggak bisa dihubungkan dengan switch. Jadi mereka itu dihubungkan melalui router. Nah, lalu di sini kita akan langsung saja untuk praktek yang switch dan juga router di Cisco-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan 2 komputer. Kalian bisa ke bagian end device. Lalu kalian bisa tambahkan PC, kalian bisa tambahkan 2 PC. Nah, lalu kalian bisa tambahkan 1 switch. Kalian bisa ke bagian network device. Lalu kalian bisa pilih yang switch. Lalu kalian bisa pilih yang ini. Kalian bisa taruh di sini. Lalu di sini kita akan sambungkan, kita pakai yang automatical aja. Nah, lalu kita itu akan pasang IP di PC 1. Nah, di sini kita masuk, lalu kalian ke desktop, lalu kalian pergi ke IP configuration. Nah, tadi kan kalau PC 1 itu berarti pakai yang blok subnet yang pertama, yang ini. Jadi untuk IP-nya itu saya pakai yang 10.10.10. 10.10.10.10. Nah, berarti untuk subnet masnya itu dia pakai yang ini, yang 255.255.255.224. Nah, lalu kemudian kita bisa ke PC 2, lalu kita bisa ke desktop, kita pergi ke IP configuration. Nah, kalau yang ini itu kita bisa pakai yang 10.11. Untuk subnet masnya itu masih sama, yaitu 255.255.255.224. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa ping. Nah, untuk pingnya kita coba di PC 1. Kita bisa ke desktop, lalu kalian bisa ke command prompt. Nah, di sini saya akan ping 10.10.10.11. Nah, di sini mereka sudah berhasil karena mereka itu kan satu blok subnet. Nah, misalnya kalau mereka berbeda blok subnet itu gimana? Nah, di sini misalkan saya akan tambahkan 3 PC.
Lalu kemudian di sini kita akan berikan satu switch. Di sini kita akan sambungkan dulu dari sini ke sini, ini ke sini. Nah, lalu kemudian di sini kita akan memasang IP-nya. Nah, untuk yang di sini itu kita akan menggunakan subnet yang kedua. Di sini kita akan langsung saja di PC 3 kita akan memberi IP 10.33, di PC 4 itu 10.34, lalu di PC 5 itu 10.35. Sini kita bisa memberikan IP 10.33 untuk subnet masnya itu sama semua. Untuk yang itu 10.35 untuk subnet mas. Nah, lalu di sini kita akan langsung saja untuk coba ping. Di sini kita bisa ke PC 3. Kita pergi ke command prompt. Di sini kita akan coba ping IP dari PC 5. Ping 10.10.10.35. Nah, di sini mereka itu sudah berhasil. Terus kita coba tambahkan router agar misalnya PC 2 dan PC 4 kan mereka nggak bisa ping. Nah, karena mereka itu berbeda blok subnet, agar mereka bisa ping itu kita bisa menggunakan router. Nah, kita bisa tambahkan router. Nah, di sini untuk routernya saya pakai yang ini. Terus di sini kita bisa sambungkan dari switch ke router. Nah, kalian kan bisa dilihat di sini bahwa di sini ada FA 0/0, lalu di sini juga ada FA 0/1. Nah, kalau kalian gak ada yang sama seperti saya ini, kalian bisa ke option, lalu preference, lalu yang bagian always show port, di sini kita bisa centang. Nah, maka di sini akan kelihatan. Nah, kita akan konfigurasi di interface yang 0/0 dan juga 0/1. Kita akan coba buka routernya, lalu kita ke bagian config, lalu kalian pergi ke bagian interface. Nah, kalian kan di sini kan ada tulisan flash Ethernet 0/0. Nah, di bagian sini untuk IP configuration, di sini subnet. Di sini subnet masnya itu 10.10. Untuk IP address-nya 10.10.10.1. Lalu untuk subnet masnya itu sama kayak tadi. Sini kita bisa revisi terlebih dahulu. Lalu di sini kita juga bisa pasang di 0/1. Kalau yang ini itu untuk IP-nya 10.10.10.36. Karena kan kalau misalnya titik 3 sudah dipakai oleh PC 3, 34 sudah dipakai oleh PC 4, dan untuk 35 sudah dipakai untuk yang PC 5. Jadi kita pakai yang 36. Nah, sudah. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa ini kan kabelnya masih berwarna merah. Berarti ini tuh belum nyala atau belum terhubung. Nah, untuk menyalakannya itu kalian bisa masuk lagi ke router. Lalu kalian bisa ke bagian config. Nah, kalian bisa ke flash Ethernet lagi. Nah, yang on-nya itu di sini kita bisa centang. Kita juga centang yang di 0/1. Ya, di sini kita bisa tunggu saja sampai mereka hijau. Nah, lalu di sini kalian bisa tambahkan gateway-nya. Kalau yang di switch ini kan mengarah ke router yang 0/0. Jadi untuk yang gateway PC 1 dan PC 2 itu dia menggunakan yang 10.1. Gateway
10, 10, 10, 1. Nah, kalau yang switch ini kan mengarah ke router lewat yang 0/1. Jadi untuk yang PC 3, 4, dan 5 itu untuk defaultnya gateway-nya itu dia pakai yang 10.36. Lalu kemudian di sini kita akan coba untuk ping. Nah, untuk pingnya itu kalian bisa coba cari yang kayak tadi. Tapi di sini saya akan coba untuk kirim data saja. Nah, di sini dari PC 1 ke PC 3. Nah, jadi tadi kan saya sudah mencoba untuk mengirim suratnya di sini untuk hasilnya itu successful. Jadi di sini sudah berhasil. Untuk hasilnya itu successful. Jadi di sini sudah berhasil. Oke, cukup sekian pembahasan pada bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye bye.